Nah, balik lagi di Eye Hidup Sehat dan kita masih membahas tentang minyak zaitun nih. Yang tadi ada yang menggantung nih jawabannya ya, pertanyaannya. Iya. Dok, katanya konsumsi minyak zaitun dapat turunkan resiko kanker. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Oh, fakta. Iya. Kenapa dok bisa gitu dok? Nah ini memang sudah digunakan sebenarnya dari zaman Yunani kuno. Iya. Jadi minyak zaitun ini kan dari Timur Tengah. Penelitiannya lebih banyak di daerah sana. Iya. Nah di sana dia sudah diteliti pada sel kankernya sendiri memang dapat membunuh sel kanker. Membunuh sel kanker. Iya, tapi itu baru pada sel kanker aja. Pasti kan Oke. harus diteliti kemudian pada hewan dan pada manusia. Oke. Nah itu yang kita harus teliti lebih lanjut sebenarnya, sudah tahu manfaatnya dari dulu ya, digunakan Oke. secara turun-menurun Iya. gitu. Nah ya tadi kalau untuk mencegah bisa Bisa karena ya? dia memiliki potensi zat yang Oke. dapat membunuh sel kanker. Jadi ada antioksidannya ya? Betul, ada Oke. antioksidannya. Oke dok, ini ada lagi nih dok, banyak juga nih beredar di masyarakat. Katanya minyak zaitun ini membantu untuk mengkontrol tekanan darah dok. Fakta atau mitos? Ini mitos. Fakta? Mitos. Oh, mitos. Mitos. Oh, Kenapa bisa, tuh, Dok? Mengontrol tekanan Heeh. darah sebenarnya belum banyak penelitian pada Iya. manusianya. Jadi saya tidak berani bilang ini adalah fakta. Tapi Oke. memang dia dapat membantu mencerna lemak ya. Mencerna lemak ya. Baik ya Oke. begitu. Dan kan tekanan darah nanti hubungannya juga dengan aterosklerosis atau ini apa sumbatan pada Sumbatan pembuluh pada darah pembuluh ya, darah ya. seringnya penyebab tekanan darah dari Jadi situ. ini mitos dok ya? Iya, Nah, betul. tapi dok, Oke. bagaimana dengan anggapan yang mengatakan bahwa konsumsi minyak zaitun dengan rutin dapat mengurangi resiko diabetes? Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Oh, fakta juga akhirnya. Itu Iya. kenapa tuh dok? Kok bisa dok? Ternyata dia ini adalah termasuk asam lemak yang tidak jenuh, Iya. bukan yang jenuh ya. Jadi Lemak asam baik lemak berarti, Dok, baik, ya? betul. Nah dia kalau dalam penelitian hewan mampu meningkatkan sensitivitas insulin. Seperti yang kita tahu, insulin Iya. adalah hormon untuk membantu mengontrol gula darah di Betul. dalam tubuh. Betul. Tapi sekali lagi untuk ke dalam manusianya memang kita harus meneliti lebih lanjut ya, terutama pada ras Iya. itu sangat mempengaruhi respon terhadap manusia gitu. Dok, kalau memang bisa ngebantu untuk menurunkan risiko diabetes, Iya. ini berapa dok anjuran konsumsinya dalam sehari? Dianjurkan 1-2 sendok dalam satu hari. Diminum langsung Iya. ya? Pagi atau Diminum- malam dok? Terserah, tidak ada anjuran pagi atau malamnya, hanya dosisnya memang 1-2 sendok. Oke, setelah makan terus lupakan? Bebas? Bebas aja, tidak ada anjuran pakainya, betul. Kalau misalnya, mungkin pertanyaan untuk Iya. masyarakat nih dok, kalau misalnya mereka mau konsumsi minyak zaitun, apakah mereka boleh untuk konsumsi minyak-minyak Iya. lain atau gimana dok? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi sebenarnya di dalam kandungan minyak zaitun sudah ada omega 3, omega 6, omega 9. Iya. Terlalu banyak pun kandungan lemak yang tidak jenuh, hati-hati jadi jenuh juga ya. Gitu, Dok, Tidak ya. baik ya. Jadi ada Iya, takarannya dok ada ya? takarannya, betul. Baiklah. Oke. Nah dok, ini ada lagi nih. Ini katanya konsumsi minyak zaitun ini dapat mencegah penyakit jantung dok. Fakta atau mitos? Fakta. Wah, di fakta. Iya. Wah, kenapa nih dok? Sekali lagi ini sebenarnya sudah digunakan secara turun-menurun Iya. dari zaman Yunani kuno ya. Nah, itu terbukti zaman dulu tuh jarang terjadinya resiko stroke, resiko darah tinggi. Nah, ternyata memang kandungan antioksidan, antiinflamasi dan apa vitamin-vitamin yang ada Iya. di dalam ini, lemak tidak jenuhnya mampu mengontrol tadi lemak metabolisme lemak ya. Heeh. Jadi karena dia lemak tidak jenuh, maka membantu untuk menurunkan kolesterol Betul. dan mencegah timbunan plak pada pembuluh darah dok Plak ya? pada pembuluh darah, Oke, betul. sehingga bisa Iya. menurunkan risiko penyakit jantung. Iya, betul. Oke. Dok, ini katanya konsumsi minyak zaitun dapat turunkan kolesterol tinggi. Ini fakta atau mitos dok? Ini mitos. Oh mitos. Turunkan. Turunkan. Iya, tidak bisa dibandingkan dengan obat tentunya. Tapi kalau membantu menurunkan, membantu boleh. oh kalau membantu menurunkan fakta. Tapi Iya. kalau menurunkan itu mitos ya? Mitos. Oke. Oke. Iya. Nah ini ada lagi nih dok, ini katanya konsumsi minyak zaitun ini baik untuk kesehatan tulang dan juga gusi dok. Fakta atau mitos? Ini mitos. Mitos. Oh Iya, mitos kenapa lagi nih? dok. Kenapa nih dok? Mitos. Memang sebenarnya ada kandungan kaliumnya, tapi sangat sedikit sekali kalau dibandingkan dengan bahan herbal yang lain. Iya. Gitu. Jadi tidak cukup untuk 1-2 sendok ini dia dapat mencegah terjadinya osteoporosis misalnya. Jadi tetap butuh Iya. asupan zat lain dok Betul, ya? tetap makanan butuh dari asupan zat Oke. lain. Iya.
Dok, ini juga konsumsi minyak zaitun, Ya. mengoles minyak zaitun, Dok. Mengoles. Ini dapat membuat kulit awet muda, Dok. Wah, ini Toto Sheila suka nih. Iya, ini jujur aja tuh aku Iya. suka dibuat lulur gitu. Kalau ada tukang lulur yang datang ke rumah tuh Iya. pasti bawa minyak zaitun. Dan banyak juga yang bisa menggunakannya buat pelembab muka, terus buat lotion juga Iya. tuh Dok. Itu gimana? Ini Fakta atau mitos? Fakta. nih, Dok? Oh, fakta. Fakta. Wah, kenapa nih, Dok? Suruh nih, Dok. pertama kan emang ada vitamin E-nya, Iya. vitamin C, dan kandungan vitamin yang lain tentunya ya. Terus minyak ini juga dapat melembabkan sehingga untuk yang kulit kering dan keriput dia dapat terbantu. Tapi hati-hati kalau kulitnya yang di daerah wajah terlalu berminyak. Nanti jangan-jangan malah jadi komedo Oke, gitu. berarti emang khusus untuk kulit kering aja ya kulit Dok? kering. Tapi kalau yang terlalu kering, dia malah jadi perih kena minyak zaitun ini. Ada kandungan antioksidan namanya oleokantal. Dia Iya. memiliki rasa panas. Oh. Ya, kalau kita oleskan rasanya panas. Nah, kalau pada kulit yang terlalu kering, dia malah takutnya iritasi gitu. Oke. Nah Dok, ini ada lagi nih, aku penasaran juga nih Dok. Ini katanya minyak zaitun ini kalau dioleskan ke rambut, ini dapat membuat rambut menjadi lebih sehat Dok. Ini fakta atau mitos, tapi jangan dijawab dulu Dok. Tapi nih Dok, ini ada yang belum dijawab nih Dok. Ini mengenai rambut nih Dok. Ini katanya minyak zaitun bisa membuat rambut lebih sehat. Itu fakta atau mitos sih Dok? Ini fakta. Fakta. Iya. Kenapa, Tadi kan Dok? sudah dibahas bahwa minyak zaitun sebenarnya udah ada kandungan mineral dan Iya. vitaminnya. Jadi untuk menyehatkan ya tentunya pasti sehat. Tapi kalau ada sesuatu masalah di dalam rambut, entah itu ketombe atau rambut rontok, harus ditelusuri lagi lebih lanjut Oke. penyebabnya apa. Dan itu dioles ya Dok ya? Bisa dioles, dipijat-pijat di kulit Iya. di kulit Kepala kepalanya. ya. Oke. Betul. Dok, ini juga pertanyaan masyarakat, Dok ya. Ini minyak zaitun kan sebagai minyak alternatif Iya. untuk menggoreng. Sebetulnya bolehkah minyak zaitun dipakai buat menggoreng? Kita lihat dulu dari kemasannya, apakah olahan dari minyak, kan minyak zaitun tadi bentuknya biji ya, Iya. buah, kemudian kan diolah. Nah, olahannya itu apakah memang untuk dioles, untuk penggunaan badan, untuk di wajah, atau untuk digoreng, atau untuk diminum langsung? Kalau untuk digoreng masih boleh? Boleh hanya untuk yang ada kemasannya itu tertulis dia emang bisa untuk digoreng, Oh, bagusnya. Jadi nggak Gitu. semua bisa digoreng, Dok Iya, ya? tidak semua bisa digoreng, tergantung dari pengolahan dan Oke. kemasannya. Jadi Gitu. intinya tidak semua minyak zaitun dapat digunakan Iya. untuk menggoreng ya? Iya, betul. Oke Dok, ini ada lagi nih Dok, fakta atau mitos katanya konsumsi minyak zaitun ini baik untuk melancarkan peredaran darah Dok, fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta. Iya. Kenapa, Karena Dok? Tadi sekali lagi dia itu kan ada kandungan oleokantalnya Iya. ini sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan vitamin serta mineral Iya. lain yang membantu untuk elastisitas dari pembuluh darah semakin Oke. membaik ya. Meningkatkan Oke. supaya Meningkatkan. pembuluh darahnya elastis ya? Iya, jadi peredaran Iya. darah ke Oke. lebih baik Lebih ya. baik ya. Betul. Dok, ini juga ada anggapan Dok ya bahwa kalau konsumsi minyak zaitun tidak sebabkan alergi. Ini fakta atau mitos? Tidak sebabkan alergi, mitos. Oh mitos, Ah, jadi iya, bisa Itu bikin alergi? bikin alergi Dok. Untuk orang-orang yang sensitif Oh, terhadap oke. zat ini. Oke, berarti dia sensitif terhadap buahnya juga mungkin ya Dok ya? Iya, karena Oke, kita punya ini pembawa sendiri. Oke Dok, ini ada lagi nih pertanyaan dari masyarakat Dok. Iya. Apa perbedaannya Dok minyak zaitun yang berwarna ungu terus berwarna hijau? Apakah manfaatnya beda-beda Dok khasiatnya? Oh. Tapi jangan dijawab dulu Dok. Sesaat lagi Iya. tetap di Ayah Hidup Sehat. Ya, kita masih membahas tentang khasiat minyak zaitun ya. Nah, tadi dia ada menggantung nih pertanyaan Sheila nih. Iya, nah ini Dok, tadi tuh mitos atau fakta kalau tadi kita Kalau bahas, membedakan warna membedakan buah zaitun, buahnya nih, kan Dok. ada yang buah zaitun warna ungu, Iya, hitam dan hijau. Beda apa nih Dok beda khasiatnya? Bedanya dari kematangan, Kematangannya. Iya, Kalau jadi- warnanya hijau, lebih muda. muda. Iya. Oh, Kalau khasiatnya gimana Dok? Apa ada perbedaan nggak dari warna yang lebih gelap sama Iya, warna yang hijau. hijau itu Dok? Sebenarnya kurang lebih sama ya. Sama ya? Iya, tapi kalau yang yang hijau berarti kan dia lebih muda aja. Ketika dia mau pengolahan, dia lebih keras ininya. Dan rasanya juga beda ya rasanya Dok lebih ya? beda, iya. Iya. Pastinya lebih kuat di yang hitam. hitam ya. Iya, dia lebih matang. Oke. Dok, ini juga Iya. pertanyaan masyarakat Dok ya. Jadi bagaimana cara membedakan minyak zaitun yang asli dengan yang tidak asli atau curah?
Wah, ya pertama dari warna udah kelihatan. Kalau yang bener-bener dia Yang asli, yang zaitun. asli dia lebih jernih ya. Lebih jernih ya. Apalagi kalau dia di ekstrak virgin. Jadi EVOO, Iya. ekstrak virgin olive oil. Oke. Iya, dia lebih murni lagi, Lebih lebih, murni ya. asin, jadi lebih Oke. jernih lagi. Nah, selain warnanya jernih, Ya. bagaimana dengan rasanya, Dok? Apalagi? Rasa warna, rasa, bau, tengi. Baunya. Iya. Baunya kalau yang asli Kalau gimana? yang asli lebih segar rasanya. Oke. Iya. Wah, jadi kalau yang asli lebih seger ya. Lebih seger. Kalau yang rasanya, Kalau rasanya ini agak lebih pahit, terus rasanya kalau udah diicip sedikit panas sedikit. oh karena gitu ya dari kalau asli ya. antioksidan. Wah, Kayak saya mesti coba nih. Anget tuh ya, Anget, Dok, ya. anget. Mesti dicoba nih yang asli nih ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Anget. Mungkin gini dok, bisa Ya, Dok, ditambahkan rasanya- salad. Rasanya hangat ya, agak pedes juga Agak pedes. dan pastinya berminyak ya. Iya. Tapi memang enaknya dipakein salad nih. Iya, Salad, buat Dok. dressing Iya, ya, buat Dok ya. dressing. Dan ini Wah. pastinya kalau misalnya kita lihat harganya juga beda sih kalau misalnya yang asli sama yang palsu ya. Iya, iya. Oke. Nah, ini Dok, ini sebenarnya Dok, kalau misalnya dari kandungannya, misalnya 100 gram atau 100 ml minyak zaitun itu kandungan gizinya seperti apa sih? Kurang lebih kalorinya di sini yang tinggi sampai 800 ya. 800. Iya, lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Jadi bisa menjadi pilihan, terutama untuk anak nih yang susah makan. Kan dia pengennya yang goreng-goreng, yang kriuk-kriuk daripada kita pakai minyak yang lemaknya Lain. jenuh, Iya. mendingan lemak yang tidak jenuh dari minyak zaitun. Karena lebih sehat dok ya. Betul, Dan apalagi lebih dia sehat. mengandung omega 3, omega, Omega 6 3, yang omega bagus 9. untuk perkembangan otak anak. Iya, oh lebih baik yang ekstrak virgin juga. Kandungan mufa atau lemak tunggal ya, lemak tidak jenuh tunggalnya dia lebih mudah diserap oleh tubuh kan, dan dia sebagai lemak baik. Nah itu yang lebih tinggi di ekstrak virgin ya. Nah, kalau untuk anak kecil seberapa banyak dok boleh mengkonsumsi minyak zaitun ini? Tadi kan kalau pada dewasa aja 1 sampai 2 sendok ya. Sendok makan ya? Iya, paling 1 sendok makan. Oh, Iya. Tapi setengahnya, boleh Dok, tuh ya. Dok ya, misalnya dikasih langsung ke anaknya kalau dia mau Kalau gitu dia ya. mau, rasanya enggak ya? Nah, jadi Iya. memang boleh untuk Boleh, anak kecil ya. Atau boleh. bila perlu dicampur dengan makanan lain ya. Dicampur dengan makanan lain. Oke. Nah, yang penting itu kan tidak hanya minyak zaitun, harus diseimbangkan dengan makanan yang lain pendukungnya. Oke. Gitu. Oke, nah selain itu Dok, ini tips-tips nih Dok, terakhir untuk masyarakat. Gimana sih caranya untuk mendapatkan khasiat dan manfaat yang maksimal dari minyak zaitun Dok? Ya, yang pertama tidak digunakan secara berlebihan. Ya. Ada manfaat, tapi tetap digunakannya itu sesuai dengan dosis anjurannya, 1 sampai 2 sendok ya. Kemudian dipilihlah yang rasanya masih segar, tidak berbau tengik, berarti kan dia asli si zaitunnya gitu. Terus kemudian harus dilihat penggunaannya itu, tidak semua minyak zaitun bisa digunakan untuk semua-muanya, tapi tergantung dari pengolahannya. Apakah dia untuk di badan, untuk di wajah, atau untuk dimakan, atau harus digoreng dulu melalui penggorengan. Oke. Dan tidak terlalu lama Iya. dalam proses penggorengannya. Jadi itu tipsnya ya. Iya. Nah,